kurikulum fasal pertama ada yang namanya qiraatul Quran. Mesti ada Qurannya, Simtud Duror ada Qurannya, Maulid Habsyi ada Qurannya, Dia Ulami ada Qurannya. Semua maulid mesti ada Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Rahim, jawabnya gitu. Saya ulang ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nanti kalau Arsyil Azim jenengan jawabnya ya Azim gitu, biar seperti di Tarim di Darul Mustafa. Nah, masih agak budal tapi koyok di kono kan sama. Orang niru dengan orang baik insyaallah dikumpulkan di yaumil qiyamah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Nabi Muhammad, kita sudah membuka kepadamu kemenangan yang luar biasa. Ini ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ada 10 perbedaan pendapat tentang tafsir ayat ini. Di antaranya saya ambil satu saja. Sayyidina Umar bin Khattab berjalan bersama Rasulullah tanglet. Kan kalau cinta itu kan kudu ngomong terus, ya kan? Ini Nabi Muhammad SAW ingin dijak ngomong sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kalau begini tuh gimana sih ya Rasulullah? Rasulullah diam. Tapi Rasulullah diamnya itu bukan tidak menggubris atau cuek, tidak. Ini Nabi, Pak. Mungkin saat itu sedang turun ayat, mungkin saat itu sedang wallahu alam. Sayyidina Umar gak lego. Kok tidak dijawab ini? Tanya lagi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau begini gimana kira-kira? Diam Nabi Muhammad. Tambah penasaran Sayyidina Umar bin Khattab. Ini di tengah perjalanan antara Mekah Madinah. Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, kalau gini tuh kira-kira gimana? Diam Nabi Muhammad. Bingung Sayyidina Umar. Bingung. Jangan-jangan sebentar lagi mau kena azab saya ini. Nabi diamkan saya. Nabi itu ramah-ramahnya orang. Kalau dijak ngomong gak jawab, itu bencana bagi para sahabat itu. Sampai kadang-kadang sahabat itu tidak nafsu makan. Kalau ada yang pernah 3 orang itu yang diembargo, ya, tidak boleh dijak ngomong sampai ada jawaban dari Allah. Itu orang 3 yang dilarang ngomong Nabi Muhammad kepada mereka. Sebelum larangan ngomong itu dicabut, panjang ceritanya ya, singkatnya, ketika mereka tidak boleh diajak ngomong sama Nabi, Nabi dilarang oleh Allah ngomong kepada mereka karena mereka melakukan pelanggaran, tidak ikut perang, padahal ada uzurnya. Itu mereka mengatakan, bumi ini rasanya sempit, tidak ada tempat berpijak di bumi ini rasanya, kak ono enggen rasanya. Yang 2 tidak keluar rumah, 24 jam nangis dok. Yang 1 tidak, dia nyari terus. Sahabat-sahabat ditanya, gimana kabarmu? Tidak berani ngomong. Nabi Muhammad gak ngomong, saya tidak ngomong sama kamu. Sampai turun ayat bahwa mereka bertiga itu dimaafkan oleh Allah dan ternyata uzurnya diterima. Baru Rasulullah ngomong, itu baru rasanya mereka bisa lega. Sebelumnya tidak merasa bisa hidup kalau tidak dibalas omongannya oleh Kanjeng. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah 3 kali tidak dijawab. Bingung dia. Jangan-jangan sebentar lagi turun ayat azab buat Umar bin Khattab. Ini anaknya Khattab ini lagi bencana ini, balak ini, musibah ini. Tidak dijawab oleh Kanjeng. Semoga nanti kalau kita di akhirat tidak sampai dibegitukan. Kemudian Sayyidina Umar berangkat ke depan,
di depannya pasukan. Ini rombongan banyak ini. Kemudian Sayyidina Umar bingung, ya boy. Kemudian tahu dengar dari belakang dipanggil, bergegas. Nabi Muhammad sudah berseri. Dan Rasulullah kalau sudah berseri itu wajahnya putih, memerah pipinya itu. Jadi sangat indah. Maka mereka Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, gimana Rasulullah? Sudah turun kepada saya ayat yang lebih saya senangi dibanding dunia dan seisinya. Ayat itu, ayat apa ya Allah? Ya Rasulullah, inna fatahna laka fatham mubina. Sehingga para ulama berpendapat fatah di sini adalah Fathu Makkah, mau dimenangkan Mekah direbut kembali, kabar dari Allah, kita akan menangkan kamu ya Nabi Muhammad. Ada ulama yang mengatakan Fathu Makkah, ada yang berpendapat Fathu Khaybar. Nah itu pendapat, tapi ini kan ada asbabun nuzulnya, ono cerita nih, walaupun pendapatnya macam-macam, tapi diantaranya yang saya petik yang soheh ini, yaitu ketika Sayyidina Umar tanya tidak mendapat jawaban, mungkin saat itu sedang turun ayat. Itu zaman dulu. Kalau sekarang jenengan ditakoni bojo gak jawab, mulai bojo pak, jangan pakai niru yang ini Rasul beda. Makanya diingatkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, boleh min anfasikum boleh dibaca, tapi tidak usah gaya ya. Kalau kita bacanya min anfusikum aja, tapi kalau mau dibaca min anfasikum boleh. Kenapa? Karena ini maknanya telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian sendiri, dari orang Mekah, orang Arab, atau min anfasikum, dari orang yang paling mulianya dari kalian. Tidak ada yang pernah diutus lebih mulia dari dia. Nah Rasulullah itu, Allah itu baik kepada hambanya, diutus Nabi Muhammad. Kalau diutus malaikat ya apa komunikasinya? Kan repot. Gimana betul? Iki kopi ini kurang ya, Pak. Ya? Mungkin campur nasi padang cocok arek-arek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah diutus untuk kalian Rasul yang paling mulia, atau yang di antara kamu manusia orang Arab Mekah asli. Azizun alaihi ma anittum. Rasul merasa susah kalau kalian susah, baik ketika Rasul masih ada di atas bumi atau ketika Rasul sudah kembali ke rahmat Allah. Jenengan sekarang ini kalau lagi susah, Rasul itu susah juga. Sekarang ini kalau jenengan susah, tapi susahnya bukan sesuatu yang haram, tombok gak metu nomori susah, bukan itu. Jenengan misalnya susah, ibu meninggal, itu Rasulullah ikut sedih. Saat ini juga begitu, tidak hanya ketika beliau wafat, masih hidup saja. Azizun alaihi ma'anittum, membuat sedih Rasul apa yang menyedihkan umatnya, padahal kita tidak pernah sedih ketika Rasul itu dalam keadaan sedih. Harisun alaikum, menjaga kepada kalian. Ini sifatnya Nabi Muhammad yang diceritakan langsung oleh Allah. Ini loh, nabimu itu seperti ini loh, dari golonganmu sendiri, dari manusia yang terbaik. Kalau kamu susah, dia susah. Jaga kepada kamu, ojo sampai nang neraka kamu ini. Diuber sama Rasul. Jangan sampai ke neraka umatnya. Alhamdulillah. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang mukmin penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Rauf rahim itu namanya Nabi Muhammad yang juga namanya Gusti Allah. Rauf rahim. Ya, understand? Itu namanya Nabi Muhammad yang juga namanya Allah. Fa in tawallau, kalau orang-orang kafir itu tidak mau nurut, mereka berpaling darimu wahai Nabi Muhammad, Rasulullah sedih. Ya orang kafir aja Rasulullah sedih. Dijak kok tidak mau mereka itu. Maka Rasulullah sedih kok tidak mau mereka ini. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah saya bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Iya, Allah adalah Tuhan arsy yang maha agung. Jadi kalau tidak sampai nutut, nggak sampai ikut, Rasulullah kan sedih itu, ngejak orang Taif ditolak. Rasulullah sedih bukan karena dilempar batu. Rasulullah sedih kok mereka tidak mau, nanti kamu ke neraka, saya tahu neraka itu. Kamu tidak tahu. Makanya Rasulullah mengatakan lawa araftum ma araftu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira atau kama qol.
Kalau kamu tahu apa yang saya tahu, kamu sedikit tertawa banyak nangis kamu. Rasul sudah melihat neraka, itu sudah dilihat, mahsyar itu sudah dilihat waktu Isra Mi'raj, dikelilingkan oleh Allah, kan sudah ada itu. Timbangan di mana, arsy di mana, itu sudah dilihatkan. Makanya Rasulullah mengatakan, seakan sama kamu nih, kamu tidak nurut sama saya. Kata Nabi Muhammad SAW, saya ini kepingin menyelamatkan kamu, tapi kamu tuh nerobos kemaksiatan seperti binatang-binatang serangga kecil yang mengira bahwa lilin itu adalah jendela cahaya, itu diterobos sama dia, akhirnya dia mati karena kena api. Kamu nerobos maksiat itu seperti itu, padahal saya sudah mencegah kamu yang tidak bisa dicegah, kata Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, menjaga kepada kamu, sehingga ketika mereka berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hasbi Allah wa ma'ala rasuli ilal balagh, dan tidaklah tugas Rasul itu hanya menyampaikan saja, tidak bisa memaksa menyampaikan. Ya. Ditutup dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, Tuhan, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusholluna, past, present, and future tense, ya, dulu, sekarang, dan yang akan datang, forever. Rasulullah akan mendapatkan sholawat dari Allah, dari malaikat, selalu. Allah dengan mengangkat derajatnya Rasul, para malaikat dengan mendoakan Nabi Muhammad, kita dengan bersolawat, yaitu meminta kepada Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Karena kita tidak ngasih sendiri, kan kita minta tolong kepada siapa? Allah. Allahumma, ya Allah, ya Rabbi sholli, ya Allah berikan sholawat pada Rasul. Kita minta ke Allah, tidak ngirim sendiri. Ya. Nah, masih belum memberi sendiri, masih minta kepada Allah untuk memberi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat, kirimkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu sering dibaca sebelum rawi yang pertama, Qur'annya. Makanya maulid ini ya isinya ya ini. Ada Qur'annya, baca Qur'annya, okay? baca Qur'an. Jelas ya? Jadi kalau wa inna fatahna laka fatham mubina, jangan iling Sayyidina Umar gak direken 3 kali sama Rasul, ternyata turun ayat. Laqad ja'akum, Rasulullah sudah datang kepada kita. Azizun alaihi ma'anitum, ini Rasulullah sedih kalau kita sedih. Harisun alaikum, haris itu apa? Haris itu menjaga. Makanya kiper itu bahasa Arab artinya apa? Harisul marma. Kiper itu apa bahasa Arabnya? Harisul marma. Kalau Rasulullah harisun alaikum, penjaga kalian. Mugi-mugi manfaat.